Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anastasia Rifatullah Nuria. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari peta konsep buku konseling. Nah, kita lanjut ke peta konsep bab 5. Nah, di bab 5 ini kita akan bertemu dengan konseling dan perencanaan karir calon pensiunan. Nah, di sini sudah ada gambar dari peta konsep bab 5 ya. Di sini kita akan mengetahui tentang karir dan perencanaan karir, individu dan harapan karir, manfaat perencanaan karir, pensiun, maksudnya pengertian pensiun, faktor-faktor yang mempengaruhi masa pensiun, tipologi kehidupan pasca pensiun, masa persiapan pensiun, pemberdayaan dan pengembangan potensi pensiunan. Nah, di sini juga dibagi menjadi dua ya. Ada karir yang sama di tempat yang sama, karir yang sama di tempat yang berbeda. Dan juga kita akan bahas bimbingan dan konseling karir dalam Islam. Dan kita akan bertemu perencanaan karir calon pensiunan di Yayasan Taman Siswa Jetis Jogja. Dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir calon pensiunan di Yayasan Taman Siswa Jetis. Dan yang terakhir ada kesimpulan ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada karir dan perencanaan karir. Menurut Werther dan Davis, karir adalah semua pekerjaan yang dipegang oleh seseorang selama hidup bekerja. Selanjutnya, Hall mengatakan bahwa karir merupakan serangkaian sikap dan perilaku yang dilihat secara perseorangan yang dikaitkan dengan pengalaman dan kegiatan pekerjaan selama masa hidup seseorang. Nah, perencanaan karir ini juga sangat penting bagi seseorang ya. Jadi, menurut Super ada 5 tahap perkembangan karir. Ada pertama, fase pengembangan, 2, fase eksplorasi, 3, fase pemantapan, 4, fase pembinaan, 5, ada fase kemunduran. Nah, di sini ada individu dan harapan karir. Harapan individu terhadap karir personalnya merupakan sekumpulan motivasi yang berkembang dalam proses kehidupan karirnya. Maka dari itu, ekspektasi individu terhadap karir yang dijalankan merupakan perpaduan dari adanya kebutuhan akan kemandirian, kemampuan, dan hasil dari pekerjaan yang dijalani. Nah, harapan karir ini juga sangat berimbas ya pada individu karena karir itu sangat penting dan menentukan arah kehidupannya ke depannya. Nah, kita lanjut. Ada manfaat perencanaan karir. Nah, manfaat perencanaan karir ini sangat banyak sekali ya. Di antaranya itu perencanaan karir dapat membantu individu mempersiapkan pengambilan keputusan. Perencanaan karir dapat membantu individu mengembangkan beberapa kepercayaan dalam diri individu. 3. Perencanaan karir dapat membantu individu menemukan beberapa makna dari aktivitas karirnya saat ini. Keempat, perencanaan karir dapat memberikan ketenangan bagi diri Anda sendiri untuk mengenal kesempatan atau peluang. Dan masih banyak lagi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi masa pensiun. Nah, terdapat beberapa pengaruh yang dominan dalam menyumbangkan masalah pada individu yang memasuki masa pensiun, yakni kepribadian, persepsi, kesehatan, kesiapan, dan status sosialnya. Di antaranya itu ada kepribadian, persepsi, kesehatan, kesiapan, dan juga status sosial. Nah, kita lanjut. Ada tipologi kehidupan pasca pensiun. Realitas yang dihadapi oleh individu saat memasuki masa pensiun sejatinya dapat dihadapi dengan baik apabila individu dapat mengoptimalkan bakat dan peluang yang dimiliki. Seperti kebanyakan individu yang menjalani aktivitas pasca pensiun, menurut Muhammad Surya dapat terbagi dalam 4 tipe kehidupan pasca pensiun, yakni tipe memulai yang baru, 2. Tipe berkelanjutan, 3. Tipe menikmati, 4. Tipe terganggu. Di bukunya sudah dijelaskan
penjelasan dari masing-masing tipe ya. Kita lanjut. Di sini ada pemberdayaan dan pengembangan potensi pensiunan. Nah, pengembangan potensi pensiunan itu ada dua macam ya. Pengembangan potensi pensiun dari karir yang sama di tempat yang sama, dan dua, pengembangan potensi pensiunan di karir yang sama dengan karir yang sama di tempat yang berbeda. Di sini sudah jelas ya perbedaannya. Bisa mengembangkan karir di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda. Nah, kita lanjut. Di sini ada bimbingan dan konseling karir dalam Islam. Perencanaan karir calon pensiun dalam perspektif PKI. Ada tujuan perencanaan karir dalam Islam, bekerja sebagai ibadah, dan juga upaya perencanaan karir dalam perspektif Islam. Di bukunya juga dijelaskan masing-masing dari subbab. Tujuan perencanaan, bekerja sebagai ibadah, dan juga upaya perencanaan. Nah, perencanaan karir calon pensiunan di Yayasan Taman Siswa Jetis Yogyakarta. Di sini dilaporkan dari hasil penelitian ya, ada perencanaan karir sesuai dengan jalur karir awal. 2. Ada perencanaan karir di luar jalur karir awal. 3. Ada juga yang menikmati masa pensiunnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir calon pensiunan di Yayasan Taman Siswa Jetis. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internalnya itu apa? Pendidikan dan jabatan, keluarga dan kebutuhan hidup. Dan faktor eksternalnya adalah status pegawai dan pergaulan atau pertemanan. Kesimpulannya, keinginan para calon pensiunan ini merefleksikan sebuah semangat kemandirian dan kegigihan dalam karir yang secara tidak langsung membantah ageisme yang kerap disematkan dalam pribadi seorang pensiunan. Nah, perencanaan dalam bentuk menikmati masa pensiun berupa waktu luang sejatinya hanya merupakan pemilahan terhadap serangkaian kegiatan yang bersifat non-material yang terdiri atas berbagai kegiatan seperti ibadah, lebih dekat dengan keluarga, atau menjalani kegemaran masing-masing individu. Nah, sudah berakhir peta konsep dari buku konseling. Mungkin cukup sekian penjelasan peta konsep dari saya. Kurang lebihnya